Pelajaran dari Perang Khandaq. Waktu di Khandaq, para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu menggali khandak, parit yang menghalangi mereka dari serbuan musuh. Itu parit panjangnya lebih kurang sekitar 2,5 kilometer dan lebarnya itu sangat panjang, sangat lebar, nggak bisa diloncati oleh kuda dan dalam, sehingga mereka melakukan penggalian tersebut dan diatur oleh Rasulullah, galinya dari sini ke sini, digaris oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat mulailah mereka kerja bakti menggali parit tersebut, menggali lubang sebagai barikade mereka dari musuh, digali lubang tersebut sampai akhirnya mereka sampai ke sebuah gundukan batu yang solid, yang mana dipacul dengan pacul mereka, paculnya hancur, paculnya patah, nggak mempan. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara sahabat. Kita bergeser sedikit, setengah meter atau 1 meter, menghindari batu besar tersebut yang kagak mempan dipacul oleh paculnya kita, oleh besinya kita. Sahabat yang lain nggak bisa. Rasul udah menggaris di sini, nggak bergeser 1 senti pun juga. Akhirnya mereka bingung, tapi kita nggak bisa memaculnya. Mereka kembali kepada marja. Kalau bingung, balik kepada marja'iyahnya, balik kepada rujukannya. Yang rugi, yang kesian orang yang nggak punya marja'iyah. Yang rugi, yang kesian orang yang nggak punya rujukan. Ya gul, para ulama min a'immat ahlil bait, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad al-Baqir, hatta Imam Ali Zainal Abidin, mereka mengatakan dalla man laisa lahu syaikh yurshiduh, tersesat orang yang tidak punya guru rujukan untuk memberikan dia bimbingan. Sahabat ketika bingung, mereka nggak mau bergeser satu pun juga, nggak bisa. Ya udah, kita balik kepada Nabi Muhammad, tanya. Nabi udah memberikan garis, memberikan arahan, kita udah kapok, nggak mau menyimpang sesenti pun dari arahan ya Rasulullah. Datang balik kepada Rasulullah. Saat Rasulullah mendengar kesungguhan mereka di dalam meminta pendapat dan rujukan, Nabi Muhammad SAW segera bangkit dari majelisnya, dari tendanya, bangkit, bilang, sini saya yang turun tangan. Nabi turun ke Khandaq. Kemudian ketika turun ke Khandaq, di hadapan batu besar tersebut, maka Rasulullah mengambil pacul yang ada, kemudian Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, memukul pukulan pertama. Ketika pukulan yang pertama itu terjadi seperti kilatan petir dari kuatnya pukulan Nabi Muhammad. Kemudian juga terjadi kepulan asap karena batu itu pecah, mengepulkan asap, berubah menjadi debu, pecah, membubung asapnya ke atas. Terlihat kilatan dari pukulan tersebut. Ketika Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, terus Nabi bilang, utit mafatih Syam, aku diberikan oleh Allah Ta'ala kunci kemenangan negeri Syam. Apa itu negeri Syam? Yang sekarang itu ada Palestina, Lebanon, Suriah, Urdun. Nah, itu adalah negeri Syam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan tersebut kepada umat Islam, mengembalikan kunci tersebut kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, u'titu mafatih Syam, aku diberikan oleh Allah Ta'ala itu kunci-kunci kerajaan Syam. Terus Nabi bilang, dan aku dari tempatku ini melihat istana-istana merah mereka dari tempat ini yang akan menjadi milik kami. Kemudian Rasulullah kembali memukulkan lagi paculnya itu kali kedua, Allahu Akbar. Terjadi kepulan asap besar lagi dan kilatan petir. Terus Nabi bilang, utitu mafatih Faris, Allah Ta'ala berikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Persia, dan itu kota-kotanya Allah Ta'ala serahkan di tanganku. Aku melihat kota-kotanya dan juga istana putihnya aku melihat. Istana putihnya aku melihat. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bertakbir lagi dan memukulkan pukulan yang terakhir. Di pukulan yang terakhir itu pun juga luluh lantak semua batu yang menghalangi mereka. Kemudian Rasulullah bilang, utitu mafatihil Yaman, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci-kunci dari negeri Yaman. Dan seolah-olah aku melihat dari tempatku ini itu gerbang yang ada di Sana'a di Yaman sana, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sahabat
mereka datang minta pendapat dari Rasulullah. Ketika mereka istiqamah dengan arahan Nabi Muhammad yang turun tangan sendiri, nggak bergeser satu garis pun dari arahannya Rasulullah. Kemudian dapat 3 bisyarah, kemenangan di Syam, kemenangan di Persia, kemenangan di Yaman. Subhanallah. Itu di masa perang Ahzab tersebut, hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Itu ketika mukminin betul-betul diuji dengan ujian yang sangat berat. Gempuran dari masyarakat dan suku-suku Badui dan orang-orang Quraisy yang berkomplot dengan beberapa orang-orang Yahudi, suku Yahudi yang ada di Madinah untuk menggempur kaum muslimin dari depan dan dari belakang. Kemudian di situ orang munafikin berkata, janji Allah dan janji Muhammad cuma tipuan belaka. Kalian dijanjikan akan meraih kemenangan, berkuasa di Mekah, berkuasa di Irak, berkuasa di Syam, berkuasa di Yaman. Akan tetapi sekarang kita mau pergi ke kakus, mau buang air aja di belakang rumah, kita nggak bisa, kita ketakutan, nggak aman dari teror. Akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi, yang dijanjikan oleh Rasulnya terjadi. Janji-janji yang diungkapkan oleh orang-orang kufar, oleh musuh-musuh Islam di barat dan di timur, janji mereka adalah palsu. Janji Allah dan Rasulnya hak. Sehingga sampai sekarang kalau kita takbir gitu, disebutkan di dalam takbir tersebut bahwasanya la ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqah wa'adah wa nasarah abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allah yang menggempur itu pasukan Ahzab sendirian, hingga dikirim oleh Allah Ta'ala angin yang dingin memporak-porandakan barang-barang mereka, tenda mereka, membuat kendaraan mereka kocar-kacir lari. Sehingga akhirnya itu pemimpin Quraisy bilang, yang mau tinggal di sini silakan, saya mau pulang ke rumah saya, nggak kuat, kabur sendiri. Allah Ta'ala yang mengusir mereka. Jallallah.